Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu mengenai teknik pengolahan hasil pertanian kelompok 11 dari 6 bahan. Yaitu bahan yang pertama ada mengenai buah. Di sini kami bahas mengenai buah itu kulit buah naga yang dijadikan selai. Baiklah, saya akan mempresentasikan untuk yang pertama. Kita bahas ada latar belakang, tujuan, manfaat, pengolahan, dan pemasaran. Latar belakang, buah merupakan sumber vitamin mineral dan kaya enzim. Mereka yang mengonsumsi buah-buahan tertentu, maka hidupnya akan lebih sehat. Buah membantu meningkatkan jumlah energi dan merendahkan kelelahan. Nah, kulit buah naga ini juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi dibandingkan dengan dibanding A, vitamin E, serta memiliki kandungan serat sebesar 10,1 gram. Lanjut, adapun tujuan dan manfaat, itu tujuannya untuk mengetahui daya terima selai dari kulit buah naga serta kandungan gizi yang mencoba varian baru untuk anak-anak. Manfaatnya itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara pengolahan yang berbeda akan kulit buah naga. Lalu bisa juga untuk menu baru dari selai biar anak-anak itu nggak terlalu makan banyak coklat. Nah, ini ada cara pengolahannya, bisa kita lihat sendiri. Nah, dari dalam strategi pemasarannya itu bisa dibuka di stand bazar dan juga supermarket. Nah, kalau untuk sistem online-nya itu bisa melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, toko-toko online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Nah, kita masuki judul kedua, yaitu sayuran, yang akan dibawakan oleh abang kita, Bang Fauzan. Silakan, Bang. Sayuran bulur tibet, bubur kelor anti diabetes sebagai diet alternatif penderita diabetes. Latar belakang, diabetes merupakan kelompok penyakit metabolik yang dikarakteristikan berdasarkan penyakit hiperglikemia dari adanya defek pada sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Hiperglikemia kronis pada diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi dan kegagalan berbagai macam organ, terutama mata, ginjal, pernapasan, jantung, dan pembuluh darah. Kandungan nilai gizi daun kelor, komponen gizi daun kelor, kadar air 94,1 protein, 22,7 lemak, 4,5 karbohidrat, 5,166 serat, 7,92 kalsium, 350 sampai 550 sumber meloet, dan yang lainnya. Langsung aja. Bisa, Bang? Nggak nampak ntar. Oke, saya lanjut ya, Bang ya. Jadi ada kandungan gizi dalam judul kami, daun kelor ini, itu ada zat besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan produk ini merupakan pengembangan dari pengolahan tanaman yang bermanfaat dengan memanfaatkan kandungan yang terdapat pada daun kelor yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ini selanjutnya, Bang, ada tujuan dan manfaat. Silakan. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Menyajikan menu makanan baru yang sehat dan bergizi bagi masyarakat umum dan menu diet bagi penderita diabetes.
2. Menarik minat bagi orang yang kurang menyukai sayur. 3. Mendirikan usaha mandiri. 4. Membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa. Manfaatnya, 1. Dapat menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa pelaksana. 2. Masyarakat hidup sehat dengan cara makan makanan bergizi. 3. Memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa. Nah, itu dia tujuan dan manfaat dari daun kelor. Nah, ini adalah pengolahannya. Bisa lihat sendiri ya kan. Begitu banyak prosesnya. Ini langkah-langkah dari produknya. Nah, ini strategi pemasarannya. Nah, selanjutnya setelah ada kemasan, melalui proses kemasan, nah itu selanjutnya adalah proses pemasaran, yaitu produksi selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pemasaran. Target dari bubur kelor ini adalah semua kalangan. Jadi karena dialami semua kalangan bisa makan. Selain itu, harganya juga dapat terjangkau dan termasuk makanan yang sehat. Produksi ini bekerja sama dengan warung-warung kecil. Jadi makanan ini bisa kita letakkan di warung-warung kecil gitu, nggak harus supermarket yang besar. Karena harganya juga murah, jadi nggak terlalu berat itu. Kalau bisa kita mengkonsumsinya setiap harinya juga. Nah, kita masuk dengan judul yang ketiga, yaitu ada umbi-umbian. Yang akan dijelaskan oleh teman kita, Taufik Aldo. Silakan Taufik. Ya, waktunya nggak banyak ya. Lanjut. Baik, yang selanjutnya adalah umbi-umbian atau kroket ubi jalar 3 warna. Ataupun yang kita bahas adalah terbelakang tujuan, manfaat, pengolahan, dan pemasaran. Ya. Singkat aja nih. Lanjut. Baik, latar belakang dari itu ubi jalar atau ketela rambat atau Impomea batatas L adalah sejenis ubi-ubian yang disukai masyarakat Indonesia karena memiliki rasa yang unik, yang enak, murah harganya, dan juga bisa membuat perut kita kenyang. Adapun gizi yang terdapat pada ubi jalar adalah kandungan vitamin A pada ubi jalar tinggi, termasuk juga zat besi, folat, tembaga, dan mangan. Bahkan terdapat vitamin C, B2, B6, D, E, dan biotin pun ada dalam makanan sederhana ini. Manfaat baik bagi peningkatan sistem dan imunitas tubuh. Oke. Nah, ini ada manfaat dan tujuannya. Lanjut. Adapun tujuannya adalah membuat peluang usaha kroket ubi jalar 3 warna menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan sesuai dengan modal yang akan dikeluarkan. 2. Melatih keterampilan wirausaha mahasiswa dengan usaha ini. Yang ketiga, membuat usaha ini menjadi menarik dan memiliki nilai jual yang terjangkau di masyarakat. Adapun manfaatnya, yang pertama adalah meningkatkan inovasi usaha kuliner sejenis sebagai bentuk persaingan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah menciptakan produk unggulan baru yang berbeda dengan usaha lain. Oke, nah di sini ada pengolahannya. Pasti ada bahan dan alatnya. Nah, ini strategi pemasarannya. Lanjut, Taufik. Adapun strategi pemasarannya, yang pertama adalah strategi produk. Strategi produk dilakukan dengan upaya meningkatkan kualitas produk dengan memanfaatkan bahan-bahan organik serta tanpa menggunakan bahan pengawetan dan pewarna buatan. Yang kedua adalah strategi harga. Strategi harga yang diterapkan yaitu disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Sedangkan untuk harga jualnya ditetapkan rata-rata harga pasar sesuai dengan modal yang dikeluarkan, tapi berusaha meminimalkan harga agar dapat dijangkau masyarakat. Yang ketiga adalah strategi distribusi dan promosi.
Untuk memperluas pemasaran, maka diperlukan kerjasama dan penyaluran untuk menyampaikan produk ke konsumen. Beberapa contoh distributornya antara lain di toko-toko kecil di daerah di sekitar Semarang dan agen untuk memasarkan produk ini khususnya di daerah kampus. Nah, yang keempat, kita masih dulu keempat, itu ada empon-empon yang akan dijelaskan oleh saudara kita Nikola. Lanjut Nikola. Baik, terima kasih moderator. Ya, Selanjutnya sama. saya akan menjelaskan tentang empon-empon atau puding jahe merah. Singkat aja. Yang pertama, latar belakang. Secara tradisional, kegunaannya antara lain untuk mengobati penyakit rematik, asma, stroke, sakit gigi, diabetes, sakit otot, tenggorokan, dan lain-lain. Dan dari rasanya, rasa pedas dari jahe segar berasal dari kelompok senyawa gingerol, yaitu senyawa turunan fenol. Komponen tertinggi dari gingerol adalah gingerol. Rasa pedas dari jahe sering berasal dari senyawa sogaol, yang merupakan hasil dehidrasi dari gingerol. Saat ini jahe sudah banyak dikembangkan masyarakat dalam bentuk berbagai produk, makanan maupun minuman. Lanjut. Ya, Tujuan baik. manfaat. Untuk tujuan dan manfaatnya adalah yang pertama, menghasilkan pujara atau puding jahe merah yang lezat, bergizi, dan kaya manfaat. Yang kedua, mengembangkan budaya kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru dalam mengolah bahan-bahan yang ada di masyarakat. Adapun manfaatnya adalah menumbuhkan keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan produk berbahan dasar jahe. Dua, menambahkan pengetahuan tentang inovasi olahan jahe menjadi pujara atau puding jahe merah. Dan yang ketiga, membentuk peluang usaha baru bagi mahasiswa dan masyarakat. Ini pengolahan dari puding jahe merah. Baik, Bisa untuk pengolahan puding jahe merah, yang pertama jahe merah 500 gram di blender, kemudian diperas dan diambil seharinya sebanyak yang diperlukan. Kedua, masukkan akar-akar 1 bungkus dan 4 gelas susu ke dalam panci dan masak hingga gelembung-gelembung di pinggiran panci benar-benar mendidih. 3, masukkan setengah gelas madu dan cair jahe ke dalam susu. 4, mengaduk campuran perlahan-lahan dengan api kecil hingga mendidih dan mengental. 5, setelah adonan diangkat, tuangkan ke dalam gelas plastik yang sudah disiapkan. 6, untuk mempercantik puding, di atas puding bisa diberi irisan stroberi atau daun pandan. 7, setelah kering, puding akan dipasarkan. guys, baterainya. Bentar ya. Lanjut Nikola, masa pemasaran. Baik, untuk pemasaran, yang pertama peluang pasar. Puding pujara dan biojahe memiliki rasa yang khas dan memiliki nilai gizi yang tinggi dengan segudang manfaat bagi tubuh yang dengan harga yang lebih murah. Dan untuk media promosi yang akan digunakan dalam program ini adalah media promosi yang digunakan yaitu menggunakan pamflet, media online yang bersih keunggulan disertai dengan harga jual dari puding pujara dan biojahe. Selain itu ada juga promosi langsung para konsumen dan para distributor. Oke,
Yang kelima ada biji. Mengenai biji yang dijelaskan oleh Bang Fauzan. Silakan Bang. Biji kedelai. Barbecue bakso kedelai atau bebek kedelai. Lanjut. Tunggu suara apa? Lanjut. Nah. Halo, dengar suara? Nge-lag mungkin dia, Bang. Latar belakang. Aspek penting kedelai sebagai sumber pangan fungsional dapat ditinjau dari kandungan gizi pada biji. Berdasarkan basis bobot kering, kedelai mengandung sekitar 40% protein, 20% minyak, dan 35% karbohidrat larut intek tanaman pangan. Sukrosa, saccharose, rafinosa, dan lain-lain. Dan karbohidrat tidak larut atau serat makanan. Dan 5% abu meskipun tidak mengandung vitamin B12 dan vitamin C, kedelai merupakan sumber vitamin B yang lebih baik dibandingkan dengan komoditas golongan biji-bijian lain. Selain itu, kedelai mengandung mineral yang kaya K, P, Ca, Mg, dan Fe, serta komponen nutrisi lainnya yang bermanfaat seperti isoflavon yang berfungsi mencegah berbagai penyakit. Lanjut Bang. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari program kewirausahaan ini yaitu untuk meningkatkan nilai jual kedelai dan sekaligus menambah daya tarik terhadap kedelai ke masyarakat. Manfaat. Program kreativitas sebagai program kreativitas mahasiswa yang diharapkan dapat memperoleh manfaat yaitu sebagai berikut. Bagi perguruan tinggi, berdirinya kewirausahaan barbecue bakso kedelai ini mampu mendorong semangat inovasi dari mahasiswa lainnya di perguruan tinggi dan mampu mengharumkan nama perguruan tinggi. Bagi mahasiswa, dengan adanya kewirausahaan ini dapat membangkitkan semangat dan jiwa bisnis mahasiswa untuk mulai berani mengambil langkah memulai suatu inovasi dan dapat belajar secara mendetail tentang bisnis, baik pemasaran, manajemen, peluang, serta kreativitas yang dimiliki. Bagi masyarakat, dengan munculnya inovasi barbecue bakso kedelai ini diharapkan dapat meningkatkan dan juga dapat membuka peluang usaha baru. Lanjut Bang. Pengolahan dari barbecue bakso kedelai ini yaitu proses pembuatan. Adapun proses pembuatan dari barbecue bakso kedelai yaitu rendam kacang kedelai hingga empuk, blender kedelai yang sudah empuk hingga halus, remas kedelai yang sudah halus, peras untuk menghasilkan kandungan airnya. Masukkan ke adonan tepung, bumbu, dan bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan. Aduk hingga menyatu dan dibentuk menjadi bulat-bulat. Panaskan air, setelah mendidih masukkan bahan yang telah dibentuk. Setelah matang, angkat bakso yang mengambang dan tusuk bakso seperti sate. Panaskan wajan, panggang tusuk bakso. Tambahkan bumbu barbecue setelah bakso matang. Barbecue bakso kedelai siap disajikan. Oke. Lanjut Bang. Pemasarannya, pengemasan produk. Pada tahap ini dilakukan pengemasan produk barbecue bakso kedelai atau barbecue belai dengan kemasan yang sudah dirancang dengan baik dan menarik dengan bentuk kemasan plastik yang mudah dibawa kemana-mana dan dilengkapi dengan teknologi Ziploc supaya tidak mudah masuk udara serta cantumkan ulasan tentang manfaat dari daging buah kedelai serta komposisi yang digunakan pada kemasan. Produksi serta publikasi produk. Pada tahap ini dilakukan publikasi dan promosi ke khalayak umum dengan menerapkan pemasaran secara langsung, misalnya seperti membuka stand penjualan di tempat umum,
yang sering didatangi seperti bazar, pasar, ataupun juga dengan pemasaran secara online melalui Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram, dan juga pada aplikasi dagang. Nah, masuk ke judul yang ke-6, yaitu kacang-kacangan. Dengan judul pemanfaatan limbah kulit tauge kacang hijau sebagai tepung untuk bahan campuran pembuatan biskuit. Ayo lanjut, Taufik. Baik, yang selanjutnya adalah kacang-kacangan. Latar belakangnya adalah kulit tauge kacang hijau adalah limbah dari pembuatan tauge limbah. Limbah ini biasanya dibuang oleh pengusaha tauge hanya sebagai makanan ternak karena dipandang tidak bermanfaat dan tidak memiliki nilai ekonomi. Dalam satu tempat, produsen tauge dapat menghasilkan 15 sampai dengan 20 kg kulit kacang hijau per hari. Kulit tauge kacang hijau dianggap kurang berguna. Sebenarnya masih ada kelebihan dan dalam kulit kacang hijau antara lain masih mengandung nilai gizi yaitu 8,73% protein, 0,12% vitamin B1 dan mengandung 6,32% serat. Lanjutnya, Mbak. Ini lanjut. Adapun tujuan dan manfaat. Adapun Tujuan dari dan program manfaat. ini, bentar ya. Ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa limbah kulit tauge kacang hijau ternyata bisa diolah menjadi bubuk campuran yang menjadi biskuit gitu. Nah, usaha produksi di biskuit kulit tauge kacang hijau diharapkan dapat menambah pendapat masyarakat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausaha baru dan memberikan inovasi baru pada biskuit dan mengemas produk semakin semenarik mungkin agar diterima masyarakat dan juga anak-anak. Pastinya mereka akan tertarik dengan kemasan yang unik gitu. Nah, adapun manfaatnya, memperkenalkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan suatu limbah ini sangat bagus untuk dilanjutkan dari bahan kulit tauge kacang hijau sebagai tepung kulit tauge menjadi peluang untuk menjadi biskuit ini jadi peluangnya sangat besar gitu. Nah, adapun pengolahannya, lanjut Nikola. Nikola. Baik. Untuk pengolahan. Cara pembuatan biskuit kulit kacang hijau. Mentega telur, susu, soda kue, dan gula halus dikocok hingga dan menjadi adonan yang mengembang. Tepung terigu, tepung kulit tauge kacang hijau dicampur rata dengan perbandingan 1:1. Kemudian sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk hingga tercampur. Selanjutnya adonan dicetak sesuai keinginan. Pada bagian permukaan adonan yang telah dicetak diolesi sedikit mentega atau kuning telur. Adonan dalam loyang dipanggang dalam oven suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit atau hingga matang. Selanjutnya dikeluarkan dan didinginkan. Baik, untuk pemasaran, penjualan dilakukan secara langsung atau dititipkan pada kios atau toko pusat oleh daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Penjualan secara online dan internet. Promosi dilakukan secara langsung dengan cara memberi contoh dari produk untuk mencicipi secara gratis pada konsumen agar menarik pembeli untuk membeli produk. Atau menyebarkan brosur dengan cara word of mouth. Dan kami juga memasang iklan di internet seperti Facebook, Twitter, website, dan lain-lain untuk mempercepat penjualan. Nah, dari semua bahan, dari 6 bahan itu, inilah produk-produk yang kami
kerjakan dan kita membuat laporannya, yaitu yang pertama ada buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, lalu ini empon-empon. Yang tadi ada empon-empon. Mungkin hanya ini saja ya yang dapat kita sampaikan dari kelompok 11. Saya Aledia Kinanti sebagai moderator penyaji. Lanjut, Taufik. Taufik, perkenalkan diri aja, Taufik. Saya Taufik Aldo Kusuma. Bang. Bang. Ini udah lah. Baiklah, langsung kita sudahi saja presentasi kita. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.